Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan pencapaian proper emas Star Energi Geothermal Salak. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu terdiri dari Arif Udin, Fitri Salsabila, Garin, Ruli, dan Wahyuni. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan deskripsi dari Star Energi Geothermal Salak. Star Energi Geothermal Salak merupakan kerjasama joint operation contract bersama PT Pertamina Geothermal Energi untuk perusahaan panas bumi di wilayah Ciberem, Parabakti yang terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, 70 km dari ibu kota Jakarta. Star Energi Geothermal Salak adalah bagian dari Star Energi Geothermal Group, anak perusahaan PT Barito Pacific Tbk, yang merupakan produsen energi terbaru terbesar di Indonesia yang memiliki total kapasitas terpasang 875 MW. Nah, ada fakta penting tentang Star Energi Geothermal Salak, yaitu lapangan panas bumi terbesar di Indonesia dengan reservoir dominasi air. Lalu 377 MW kapasitas total pembangkit listrik tenaga panas bumi. Dan pertama kali beroperasi pada tahun 1994. Yang sebelumnya sudah dijelaskan, Star Energi Geothermal Salak bekerja dalam kemitraan dengan Pertamina Geothermal Energi dan PLN. Bergerak dalam bidang eksplorasi dan eksploitasi sumber energi panas bumi sebagai pasokan energi pembangkit listrik tenaga panas bumi. Selanjutnya. Berikutnya ada efisiensi energi. Tim multidisiplin Star Energi Geothermal Salak yang terdiri dari operation, maintenance, dan asset management telah membuat program inovasi Well Satpam atau Well Satu Duration Pressure Approach Method untuk utilisasi sumur injeksi. Program ini dapat mengurangi penggunaan pompa pada proses injeksi branch yang menghemat pemakaian listrik. Inovasi serupa juga dilakukan dengan cara injeksi kondensat dengan memanfaatkan kevakuman sumur atau seeded sumur. Kemudian ada pun Community Development Program Implementation. Yang pertama ada dana penanggulangan COVID-19 sebesar 2019,4 juta. Dan kemudian ada peserta pelatihan guru matematika sebanyak 110 guru. Kemudian anggota perpustakaan Taman Pemekar yang dimanfaatkan untuk kemudian ada 5.600 anggota perpustakaan Taman Pemekar yang dimanfaatkan untuk 50.000 rumah tangga, 513 pelajar, dan 34 petani. Kemudian ada pun 15% alokasi dana pengembangan ekonomi lokal meliputi 5 industri, diantaranya dukungan kelembagaan, ekonomi, 2 BUMDes, 2 koperasi, dan 1 kelompok usaha. Kemudian terdapat 1 bank sampah dengan 92 orang anggota meliputi 0,7 ton kreasi sampah anorganik oleh Salak Kria Sampah. Kemudian ada pun realisasi anggaran program pemberdayaan masyarakat sebesar 2.856,4 juta. Kemudian ada pun penerima manfaat langsung program pengembangan sebanyak 9.744 orang. Kemudian ada pun terdapat lahan yang dikonservasi untuk Grand Corridor Inisiatif Grand Belt dan konservasi tangkapan air seluas 275 hektar. Next. Selanjutnya, Star Energi Geothermal Salak melakukan pengolahan limbah, baik limbah bahan berbahaya dan beracun, maupun limbah non-B3. Salah satu inovasi yang dilakukan adalah formula Kang Risman untuk mengurangi limbah padat non-B3 dengan cara mencampur komposisi limbah lemak, pupuk kandang, serbuk gergaji, tanah lokal, dan EM4 dapat mendegradasi lemak dapur menjadi kompos. Produk kompos tersebut didonasikan untuk kebun kopi masyarakat Tansumi
yang merupakan usaha kopi binaan Star Energy Geothermal Salak. Kemudian, untuk mengurangi timbulan limbah B3, inovasi yang dilakukan oleh Star Energy Geothermal Salak yaitu menerapkan teknologi vibrasi untuk optimasi penggantian oli, di mana penggantian oli dilakukan berdasarkan tingkat vibrasi. Apabila hasil monitoring vibrasi lebih dari 6 mm per detik, maka perlu dilakukan penggantian oli. Jika kurang dari 4,5 mm per detik, berarti kondisi peralatan masih dalam keadaan normal. Melalui inovasi ini, Star Energy Geothermal Salak mampu menurunkan timbulan limbah B3 sebesar 0,53 ton per tahunnya. Baik, selanjutnya Star Energy Geothermal Salak ini melakukan pengelolaan air dan air limbah. Selain untuk reinjeksi, Star Energy Geothermal Salak memanfaatkan air kondensat untuk well cleansing and rocking untuk mengembalikan performa sumur. Nah, untuk kebutuhan domestik, Star Energy Geothermal Salak memanfaatkan air tanah yang diolah dan mengambil air limbah domestik dengan sewage treatment plant agar hasilnya sesuai dengan baku mutu lingkungan. Kualitas air olahan dipantau secara periodik dan hasilnya dilaporkan kepada instansi terkait setiap semester. Pada tahun 2020, dalam rangka mengurangi beban pencemar air, Star Energy Geothermal Salak berinovasi memanfaatkan tanaman Ipomea aquatica pada kolam indikator untuk mengurangi kandungan BOD, COD, dan NH3 pada air efluen dari instalasi pengolah limbah cair. Dengan pengolahan yang baik selama periode pelaporan tidak terjadi tumpahan limbah pada lingkungan. Selain itu, Star Energy Geothermal Salak ini juga melakukan konservasi air bekerja sama dengan komunitas setempat untuk merestorasi lahan di wilayah hutan Taman Nasional Gunung Halimun Salak dengan penanaman pohon. Pada tahun 2020, sebanyak 1.900 pohon telah ditanam di lahan seluas 2 hektar untuk melindungi area tangkapan air. Baik, selanjutnya di bidang pengelolaan keanekaragaman hayati, untuk meminimalkan dampak lingkungan, Star Energy Geothermal Salak berkomitmen untuk mengelola sumber daya alam secara berdampingan dengan upaya konservasi lingkungan dengan menerapkan kebijakan 3 pilar keberlanjutan, yaitu konservasi alam, pendidikan, dan circular economy. Star Energy Geothermal Salak melakukan kegiatan konservasi dan rehabilitasi di wilayah kegiatan produksi bersama-sama dengan pemangku kepentingan. Perusahaan melakukan pemantauan dan eksplorasi keanekaragaman hayati di wilayah ini untuk mengevaluasi kegiatan yang telah berjalan dan program pengembangannya. Hasil pemantauan keanekaragaman hayati dilaporkan kepada instansi terkait setiap semester sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati yang telah dilakukan perusahaan antara lain melakukan pemantauan dan eksplorasi keanekaragaman hayati. Selanjutnya restorasi habitat seluas 275 hektar Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Greenbelt program yang meliputi penanaman kembali daerah perbatasan hutan dengan kegiatan masyarakat sebagai hutan penyangga, perpustakaan Taman Pemekar, dan Taman Endemik Salak untuk pendidikan lingkungan dan penerbitan buku Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Selanjutnya ada konservasi flora dan fauna dengan membentuk suaka elang garda konservasi dengan kegiatan patroli bersama dengan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Baik, sekian dari kelompok kami untuk mempresentasikan pencapaian Star Energy Geothermal Salak. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.